wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliari Putri dengan ujung NIM 003 dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi dari praktikum penginderaan jauh kelautan, materi pertama dengan judul terumbu karang dan lamun. Jadi tujuan dari praktikum ini itu agar dapat memetakan kawasan terumbu karang dan lamun dengan menggunakan algoritma Lizenga. Jadi ekosistem terumbu karang ini tuh berperan penting pada ekosistem laut. Hal ini dikarenakan ekosistem terumbu karang itu digunakan sebagai tempat memijah daerah asuhan atau sumber plasma nutfa bagi biota laut. Jenis karang yang terdapat pada suatu wilayah ini tuh dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Apabila lingkungannya sesuai dengan spesies tertentu, maka spesies tersebut akan mendominasikan wilayah tersebut. Jadi berdasarkan ukurannya, karang itu dapat ditemukan pada wilayah tertentu, yaitu daerah rataan atau karang kecil, lereng terumbu untuk karang bercabang, dan terumbu terluar untuk karang masif. Untuk mendapatkan informasi mengenai terumbu karang, sebaran kawasan terumbu karang itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemetaan yang memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 serta algoritma Lizenga. Jadi, algoritma Lizenga atau juga biasa disebut dengan koreksi kolom air itu biasanya digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembacaan pantulan spektral yang disebabkan oleh kedalaman air. Hal ini tuh dilakukan dengan cara mengubah dua saluran citra yang berbeda menjadi satu saluran citra yang baru. Jadi dua saluran citra ini tuh digunakan pada algoritma tersebut adalah band yang dengan panjang gelombang pendek dan band dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Atau band yang dapat digunakan adalah band biru, merah, dan hijau. Adapun manfaat dari algoritma Lizenga itu untuk memetakan sebaran substrat yang terdapat di perairan laut dangkal. Salah satu contoh substratnya itu dapat ditentukan persebarannya menggunakan algoritma tersebut, yaitu terumbu karang. Band yang biasa digunakan untuk menentukan sebaran terumbu karang adalah band biru dan hijau. Baiklah, dalam suatu pengolahan kita memerlukan software ArcGIS untuk mengolah datanya. Langkah pertama, kita buka software ArcGIS. Selanjutnya kita ke Add Data. Lalu pilih data Pulau Pahawang dan S2B. Selanjutnya pilih Granule. Dan pilih yang R10M. Dan masukkan band 2, band 3, band 4, dan band 8. Baiklah, selanjutnya jika sudah memasuki band, ganti terlebih dahulu bandnya sesuai dengan nama band masing-masing. Lalu urutkan bandnya mulai dari band 2 sampai band 8. Jika sudah mengubah nama dan diurutkan sesuai dengan mulai dari band 2 dan band 8 sampai band 8, lalu ke search, lalu cari float. Nah, jika sudah, pilih yang Special Analyst, klik kanan, lalu pilih Batch. Di bagian sini, klik Add Row sampai 4, lalu di input rasternya, lalu klik yang panah ke bawah dan urutin bandnya. Nah, jika sudah pada output rasternya, lalu pilih Browse. Nah, di sini bisa simpannya di Geodatabase. Di sini namanya itu float satu. Lalu
Nah, jika sudah, bisa klik OK. Maka tunggu hasilnya. Nah, langkah selanjutnya, jika floatnya sudah keluar, maka bisa di add data satu-satu untuk menampilkan semua float dari float 2 sampai dari float 1 sampai float 4. Ini klik yes. Nah, jika sudah keluar semua, selanjutnya bisa ke search lagi, lalu cari raster kalkulator, klik kanan, dan pilih batch. Sini klik tambah sampai 4. Di bagian mapnya ini tuh klik 2 kali. Nah, di sini masukin yang float, lalu dibagi 1000. 10.000. Lalu bisa klik OK. Nah, lalu pilih tempat penyimpanannya lagi. Jika sudah, bisa klik OK. Lalu tunggu hasilnya. Baiklah, kalau rasternya sudah keluar, maka akan keluar raster band 8 terlebih dahulu. Nah, lakukan seperti tadi, yaitu dengan add data, lalu masukkan raster dari band masing-masing, kecuali band 8, lalu klik add. Nah, di sini bisa klik yes. Nah, jika sudah keluar semua, maka selanjutnya bisa ke search lagi, lalu bisa pilih composite band. Nah, di composite band ini bisa klik 2 kali. Lalu pada input rasternya masukkan band dari band 2, band 3, band 4, sampai band 8. Nah, pada output raster, kita bisa pilih ruang GDB dengan nama composite band atau bisa CB. Lalu bisa save. Nah, selanjutnya bisa klik OK. Maka tunggu hasilnya. Ini sedikit lama. Jika composite bandnya udah keluar, maka bisa ganti bandnya jadi band 321. Centang semuanya kecuali yang composite band. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya bisa klik add data. Nah, di sini masukkan titik sunlight. Seharusnya ini kita bisa melakukan koreksi sunlight untuk mendapatkan data yang akurat. Lalu bisa klik ADD. Nah, jika sudah diklik, maka akan keluar titik sunlight-nya. Nah, di sini ini tuh merupakan titik dari koreksi sunlight yang dimana ini itu pahlawang besar dan pahlawang kecil. Nah, langkah selanjutnya jika sudah menentukan koreksi sunlight, buka Excel, lalu masukkan data sunlight yang DWF ke dalam Excel. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini.
Ini kan ada ada band 1, band 2, band 3, dan band 4. Lalu ada band 1 lagi, dan semuanya tuh ini hapus aja. Bisa di delete. Nah, kita ubah nama ini itu jadi blue. Ini jadi green. Lalu ini ubah jadi nama red. Nah, yang ini kita kasih nama near. Lalu ini bisa kita copy dan kita pindahkan ke depan. Kita blok semua dari nomor 2. Lalu bisa ke insert dan pilih charge yang ini, scatter, dan pilih yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya itu, jika diagramnya ini udah keluar, maka kita bisa klik titiknya itu, klik kanan, lalu pilih ADD ini. Nah, centang yang display. Jika sudah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu lakukan untuk semua titik yang warna ini. Nah, ini merupakan yang sudah kita buat. Lalu di bawahnya kita bisa buat band, formula, dan jadi untuk nilai blue ini merupakan nilai dari ini. Jadi kita copy. Nah, kita masukin di sini. Lalu lakukan yang sama pada yang green dan rednya. Nah, selanjutnya untuk yang R2 ini kita ambil yang ini yang di bawah Y tadi. Lalu kita copy dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ini kita ambil angka yang di depannya saja tanpa ada angka X-nya. Jadi cuma 0,6084, ya itu aja. Nah, untuk yang min-near ini kita ambilnya dari yang nilai near ini. Jadi kita buat di bawahnya sini itu sama dengan min ini. Kita blok semua angka ini. Oke, kalau sudah kita klik enter, nah maka akan muncul hasilnya itu 0,1357. Lalu kita pindahkan ke near ini. Jadi nilainya itu 0,1357. Maka kita balik lagi ke ArcGIS, lalu cari raster kalkulator, klik kanan, pilih batch. Nah, di sini kita bisa klik tambahnya itu jadi 3 kotak seperti ini. Dan di nomor 1 kita klik 2 kali. Nah, di sini langkah pertamanya itu masukkan raster B2. Kalau sudah dikurang buka kurung masukin angka yang BI ini yang blue. Sini. Nah, selanjutnya itu dikali buka kurung lagi raster 8, raster band 8 dikurang nilai Excel yang linear. Nah, kalau sudah
bisa tutup kurung, lalu tutup kurung lagi. Jadi tutup kurungnya itu ada 2. Bisa klik OK dan lakukan hal yang sama pada rumus berikutnya. Baiklah, jika sudah dibuat rumusnya seperti ini, kita ke output raster. Nah, di output raster ini tuh klik kanan, pilih browser. Nah, di sini kasih nama blue. Kalau yang ini kita kasih nama green. Nah, selanjutnya yang ini kita kasih nama red. Nah, jika sudah bisa klik OK, maka tunggu hasilnya. Nah, jika raster kalkulatornya sudah keluar, maka hasil tampilannya itu akan seperti ini. Dan yang keluar akan yang muncul adalah yang red pen merah duluan. Untuk menambahkan hasil yang blue dan green itu bisa diklik. Lalu klik aja deh. Nah, ini yes. Dan di yes kan semua. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita bisa uncentang semua. Ini selanjutnya kita bisa ke add data. Nah, di sini pilih wilayah kajian, lalu klik add id. Nah, maka wilayah kajiannya itu akan muncul seperti ini. Maka selanjutnya ke search lagi, lalu di sini cari composite band. Nah, untuk composite band ini bisa diklik. Nah, pada input rasternya kita masukin blue, green, sama red. Nah, kalau sudah kita ke environment. Di sini pada processing eksternnya itu, ini kita ganti same as layer wilayah kajian. Lalu ke raster analysis. Di raster analysis ini, max-nya ini kita ganti juga ke wilayah kajian. Lalu kita klik OK dan pilih tempat penyimpanan. Kita kasih nama composite band. Save, lalu klik OK. Maka tunggu hasil dari composite band. Nah, jika wilayah kajian dan composite band-nya udah keluar, maka akan tampilannya seperti ini. Untuk composite band-nya itu kita bisa ubah menjadi band 321. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya pada wilayah kajian kita bisa lihat di sini. Nih, ini merupakan wilayah kajian yang sudah kita peroleh. Langkah selanjutnya kita uncentang dulu semuanya. Sudah seperti ini, kita ke search lagi dan cari extract by max. Nah, kita bisa klik. Lalu pada input rasternya kita masukin composite band. Dan input raster of future-nya itu kita masukin wilayah kajian.
Nah, di sini output rasternya kita beri nama jadi Pulau Pahawang. Nah, lalu kita save, lalu kita klik OK, maka tunggu hasil dari ekstrak Baymax-nya. Nah, jika Pulau Pahawangnya ini udah selesai, udah keluar, maka kita ganti lagi band-nya jadi band 3, 2, dan 1. Nah, baiklah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu pada Pulau Pahawang kita uncentang. Pada composite band kita uncentang, lalu kita munculkan Pulau Pahawang. Nah, di sini kita klik add data untuk memasukkan titik dari Lizenga. Jadi, seperti ini. Jadi, untuk melihat data yang akan kita olah nanti, ini merupakan datanya, data-data untuk kita olah di Excel nanti. Jadi untuk titik Lizenga ini dapat kita lihat di sini. Tuh, ini merupakan titik dari titik Lizenga. Selanjutnya kita bisa ke Excel. Nah, di sini ada band 1 wilayah, band 2 wilayah, dan band 3 wilayah. Nah, ini sama seperti ini. Data yang udah dibuat tadi. Ini sama-sama yang di Excel untuk kita olah. Nah, untuk nilai yang E ini merupakan dapat dari rumus sama dengan ln, terus dikali sama band yang ini, B1. Jadi bisa diklik ln, lalu klik band 1 wilayah. Dan seterusnya, kalau yang di F ini pakai rumus sama dengan ln di band 2 wilayah, dan di kolom G ini tuh memakai rumus ln di band 3 wilayah. Nah, untuk bagian ini tuh ada var, covar, A, KI, per KJ. Jadi, nilai var ini dapat kita peroleh dari rumus sama dengan var. Nah, kita copy semua dari kolom yang E sampai bawah itu. Terus, lakukan hal yang sama pada kolom J dan K. Selanjutnya pada covar. Nah, di sini covar ini tuh memakai rumus sama dengan covar nilai kolom E dibagi sama nilai kolom F. Nah, lakukan seterusnya untuk kolom yang J dan K. Lalu pada yang bagian A, kolom A ini memakai rumus sama dengan, nah, kalau ini itu tuh kolom var yang yang I2 ini dikurang sama yang kolom J, terus dikali 2, lalu dibagi dalam kurung 2 dikali titik yang covar yang I yang ketiga ini, yang ini. Nah, yang ini juga sama seperti tadi, yaitu I2 dikurang K2 dibagi 2 kali J3. Dan lalu pada KI per KJ ini memakai rumus SQRT. Jadi, rumusnya itu tuh nilai A yang pertama ini ditambah dengan rumus SQRT. Lalu di dalam kurung nilai yang ini dipangkati 2 lalu ditambah 1. Nah, yang ini juga sama seperti tadi untuk nilai yang A kolom kedua. Baiklah, untuk selanjutnya bisa ke search lagi dan pilih cari raster kalkulator. Klik kanan. Oke, bentar. Klik kanan, lalu ke batch. Nah, di sini kita bisa klik tambah 2. Lalu ini kita klik 2 kali. Nah, di sini masukkan rumus ln. Lalu masukkan yang blue. Nah, di sebelah sini itu kita kurang, buka kurung. Nah, kita pakai nilai KI per KJ dari band yang blue. Lalu kita copy.
kita masukin bandnya ini. Selanjutnya kita sebentar. Selanjutnya dikali ln lagi, masukin yang green, lalu kita tutup kurung. Yang kedua itu masukin ln, lalu pilih blue. Nah, di sini dikurang, buka kurung lagi. Nilai KIKJ dari yang nilai green. Nah, lalu dikali, buka kurung, ln lagi. Nah, di sini tuh masukin yang red, terus tutup. Nah, jadi yang kedua itu seperti ini. Lakukan hal yang sama lagi sama yang kotak yang ketiga. Jadi ini tuh kita masuki ln. Nah, ln ini tuh green. Sudah green, kita kurang. Kita buka kurung, terus kita masukin data Excel dari red yang warna merah. Nah, kita paste. Selanjutnya kita kali dan kita buka kurung. Kita masukin rumus ln lagi. Di sini green red. Nah, kalau sudah kita tutup kurung. Oke. Lalu pada output rasternya itu sama seperti tadi, kita bisa ke browser. Nah, di browser ini kita kasih nama band 23, band 24, dan band 34. Kita bisa klik OK. Nah, baiklah, jika sudah keluar band 23, band 24, dan 34-nya, maka kita bisa ke search lagi, cari composite band, lalu klik sekali. Nah, pada input rasternya ini, pilih masukkan band 23, band 24, band 34. Nah, di sini kita bisa save composite Lizenga. Nah, save, lalu ke environment lagi. Nah, di sini processing externnya itu kita pilih yang same as layer wilayah kajian. Lalu raster analisisnya ini kita yang max-nya ini kita pilih wilayah kajian juga. Lalu bisa klik OK dan OK. Nah, di sini bisa tunggu hasil dari composite band-nya nanti. Nah, baiklah, jika sudah keluar, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jangan lupa ini diancentang semua, kecuali yang composite Lizenga. Selanjutnya ke search, lalu cari extract by max, klik. Nah, pada input rasternya ini masukin composite Lizenga. Lalu input raster of future-nya ini masuki wilayah kajian. Pada output rasternya kita kasih nama jadi wilayah kajian. Save, lalu klik OK. Nah, maka tunggu hasilnya, hasil dari extract by max. Nah, baiklah, jika wilayah kajiannya sudah keluar seperti ini, maka kita ganti bandnya jadi band 321. Nih, maka ini juga bisa diencentang terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita ke add data.
Lalu pilih habitat bentik. Nah, bisa dilihat ini merupakan titik dari habitat bentiknya pada Pulau Pahawang ini. Kita bisa ke search lagi. Nah, di search kalian cari create signature, klik. Nah, pada input rasternya ini kita pilih wilayah kajian, lalu input raster or future-nya ini kita pilih habitat bentik, dan sampel filenya ini kita ganti ke kelas. Nah, di sini kita simpennya di luar geodatabase. Bentik. Lalu pilih save. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK. Maka tunggu hasil dari create. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya itu ke classification. Sebelum ke classification ini, kita ubah dulu ini menjadi wilayah kajian. Klik, lalu kita pilih maximum likelihood classification. Nah, di sini kan udah ada wilayah kajiannya. Kita silang aja, lalu kita masukkan kembali wilayah kajiannya. Selanjutnya pada input intervalnya ini tuh kita open. Nah, selanjutnya outputnya ini kita masukkan ke geodatabase yang di C agar tidak terjadinya kegagalan. Nah, di sini kita kasih nama habitat bentik. Save. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, maka tunggu hasil classification-nya. Nah, ini sudah keluar dari hasil classification habitat bentiknya. Nah, kita ubah dulu ini itu merupakan terumbu karang, yang kedua lamun, lalu yang ketiga ini pasir, lalu yang keempat ini laut dalam. Terumbu karang tadi kita lalu klik OK. Nah, terumbu karang tadi itu warna ini ya, oral. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari habitat bentiknya setelah di classification. Maka selanjutnya akan di layout. Nah, ini merupakan hasil dari layout yang udah kita buat. Baiklah, adapun kesimpulan dan saran pada praktikum kali ini yaitu pada nilai R square-nya itu harus lebih dari 0,8 untuk hasil yang lebih baik. Dan semakin lebih dari 0,8 semakin bagus datanya. Adapun kesimpulan berikutnya yaitu algoritma Liesegang itu menggunakan logaritma linear dalam pengoperasiannya dan dapat digunakan dengan menggunakan satu atau sepasang bahkan 3 saluran citra optis, yaitu saluran biru, hijau, dan merah. Serta algoritma Liesegang berfungsi untuk mendeteksi kedalaman perairan hingga kedalaman yang tertentu. Adapun saran dari saya yaitu agar dimohonkan kepada kakak, abang, asisten agar menjelaskan secara rinci dan jelas agar para praktikan
lebih mengerti apa yang akan dipraktikumkan atau apa yang akan diolah. Selanjutnya untuk kepada praktikan juga diharapkan untuk partisipasinya dalam mengikuti kegiatan praktikum dengan kehadiran 100%. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.